Kesedihan atas berpulangnya salah satu ulama besar tanah air, Syekh Ali Jaber, pada 14 Januari lalu belum surut. Duka masih terasa dan air mata tak kunjung henti mengalir. Di balik duka yang begitu mendalam, asisten Syekh Ali, Iskandar, membuat pengakuan mengejutkan. Benarkah meskipun sedang sakit, Syekh Ali Jaber tetap berbagi rezeki bagi kaum duafa? Seperti apa kisah mimpi Iskandar 4 hari sebelum ditinggal sang guru? Meninggalkan 3 orang anak dan istri yang sedang hamil, benarkah Syekh Ali sangat ingin memiliki anak perempuan? Dan benarkah pula sebelum ajal menjemput, Syekh Ali sudah punya firasat bahwa dirinya tak bisa melihat kelahiran anak dalam kandungan sang istri? Kisah kebaikan Syekh Ali Jaber kembali banyak diceritakan pasca beliau wafat. Sosok pemulung bernama Akbar yang sempat viral pada November 2020 lalu dan dijadikannya anak angkat oleh Syekh Ali Jaber kembali jadi sorotan. Lantas, bagaimana nasib Akbar setelah kepergian Syekh Ali Jaber? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Berpulangnya Syekh Ali Jaber pada 14 Januari lalu masih meninggalkan duka bagi keluarga serta umat muslim tanah air. Kebaikan yang ia tabur sepanjang hidupnya menjadikan sosok guru besar itu dikagumi banyak orang. Tak hanya saat sehat, dalam keadaan sakit pun Syekh Ali Jaber tetap berbuat kebaikan. Selalu berusaha menjalankan ajaran sang ulama. Menurut pengakuan sang asisten Iskandar, dari hari pertama Syekh Ali Jaber masuk rumah sakit, salah satu tugas rutin berbagi rezeki kepada kaum duafa tak pernah absen dilakukannya setiap pagi. Selama 16 hari, bahkan selama 19 hari Syekh Ali dirawat, saya masih menjalankan kegiatan beliau, berbagi di waktu pagi gitu, sedekah subuh namanya, saya terus jalankan. Bahkan saya buatkan amplop bertuliskan doakan ya Syekh Ali Jaber sedang sakit. Saya bagi-bagi itu di lingkungan Jakarta, pemulung, anak jalanan, kaum duafa yang ada di jalanan. Kemudian saya sampaikan doakan Syekh Ali Jaber agar cepat sembuh. Dan ini ajaran yang dicontohkan oleh Syekh Ali Jaber semasa hidupnya. Tapi hari itu, pagi itu ada sesuatu yang aneh gitu. Saya nyalakan kendaraan saya, nggak bisa dinyalakan gimana pun, akinya itu mati. Akhirnya pagi itu saya nggak keliling Jakarta. Biasa saya keliling Jakarta cuma bagi-bagiin aja tuh sedekah atas nama Syekh Ali Jaber. Pagi itu mobil ya nggak bisa nyala. Ya udah saya pikir ya udah di sini aja dah. Akhirnya saya cuma keliling di lingkungan Yarsi aja. Sehari-hari Syekh bersama saya, kemudian 16 hari kita nggak ketemu. 16 hari beliau, mungkin 19 hari sejak masuk rumah sakit. 19 hari udah nggak ketemu, tapi sebelum masuk ICU memang masih kontakan beliau. Setelah ICU itu 16 hari di ICU itu betul-betul puncak rindu itu saya ngerasakan di tanggal 13 itu puncaknya. Dan di saat itu kondisi Syekh menurun. Jadi dari awal masuk ICU itu terus meningkat, membaik. Tapi tanggal 13 Januari itu kondisi menurun. Disitulah saya udah standby di rumah sakit Yarsi untuk menunggu kabar gitu. Dari malam sampai pagi.
Hampir 7 tahun sudah Iskandar mengabdikan diri pada Syekh Ali Jaber. Menjadi asisten Syekh Ali sejak tahun 2014, segala seluk-beluk kehidupan sang guru ia ketahui. Sebaliknya, sang guru pun tahu seperti apa kondisi asistennya. Di saat-saat terakhir sebelum berpulang, Iskandar mengaku sempat bermimpi didatangi Syekh Ali pada tanggal 10 Januari, tepat di hari ulang tahunnya. Ibarat ingin memberikan ucapan ulang tahun, siapa sangka pertemuan dalam mimpi tersebut adalah kali terakhir Iskandar menatap wajah sang guru sebelum berpulang. Syekh Ali Jaber datang ke milad saya 10 Januari kan ulang tahun ceritanya. Dan Syekh juga tahu setiap 10 Januari minimal dia ngasih sesuatu gitu. Atau kirim-kirim apa yang buat saya. Iya, biasanya. Kalau saya kasih tahu saya milad, ntar dia ngasih sesuatu gitu. Jadi tanggal 10 malam itu juga saya cerita ke istrinya. Saya bilang baru ketemu Syekh Ali nih, subuh-subuh saya WA. Alhamdulillah Iskandar gitu kata istrinya, sampaikan. Saya cerita alhamdulillah, tapi saya nggak ngomong, saya bilang. Saya cuman kayak bangunin doang, saya bilang gitu. Tapi alhamdulillah itu mimpi yang berkesan buat saya. Saya ngerasa ya beliau mungkin mau doain saya atau saat itu memang mungkin bangunin subuh, mungkin entahlah. Karena saya juga kalau masalah mimpi karena pengaruh juga kali ya, pengaruh sebelum tidur masih mikirin beliau sehingga ketika tidur kebawa gitu alam bawah sadar. Gitu. Rupanya 4 hari setelah itu wafat. Seakan-akan beliau sadar bahwa sebentar lagi dia pulang. Dia sering ceritakan banyak cobaan dan ujian beliau, dan pernah dia cerita insya Allah di tahun 2021 akan beliau istirahat katanya. Insya Allah kita istirahat katanya. Ya, kita enggak faham istirahat maksudnya apa. Ternyata itulah maknanya. Istirahat total katanya. Banirtah, istirahat total. Ya, insya Allah itu menjadi istirahat total insya Allah di kubur. Ditinggal pergi sang guru sungguh menyesakan dada. Namun, bisa bermimpi didatangi Syekh Ali sudah cukup melegakan hati. Lantas, seperti apa kondisi istri Syekh Ali Jaber yang kini sedang mengandung? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Duka mendalam dirasakan keluarga yang ditinggalkan, terutama istri serta anak-anak tercinta Syekh Ali Jaber. Ya, di antara 3 anak sang guru, ada 2 anak lainnya yang masih kecil. Sempat menanyakan keberadaan sang ayah, ungkapan polos dari putra Syekh Ali Jaber memantik pilu di benak Umi Fahad, istri Syekh Ali yang sedang hamil. Ketakutan pun sempat menghantui keluarga saat melihat kondisi Umi Fahad yang dilanda sedih pasca ditinggal Syekh Ali. Lantas, seperti apa kondisi istri Syekh Ali Jaber yang kini tengah mengandung? Kondisi istrinya memang sedang hamil, itu Ummu Fahad namanya, itu istri beliau. Sedang hamil anak ketiga dari Ummu Fahad. Ini istri pertama atau? Istri kedua. Ada istri yang sebelumnya, pernikahan pertama dengan Umi Nadia, itu ada Al Hasan anaknya itu kan. Itu Al Hasan itu hasil dari pernikahan dengan Umi Nadia. Gitu. Kemudian ada lagi Ummu Fahad yang sedang hamil anak ketiga. Jadi total anak Syekh Ali itu 4. Iya betul ya. Ya mudah-mudahan selamat. Itu yang kemarin saya pikir. Ya gimana keadaannya kalau istrinya agak ini kan sakit sedih itu. Tapi alhamdulillah insyaallah anaknya selamat insyaallah. Ya.
anaknya masih ya digandung di rahim, insyaallah mudah-mudahan lahir dengan selamat. Alhamdulillah stabil, sehat, istrinya sehat, alhamdulillah stabil, kuat, alhamdulillah. Ya, punya 3 anak, satu yang Fahad, yang kedua Ghaith, yang ketiga masih ya dikandungnya, mudah-mudahan ya selamat ya. Kandungannya kisaran 3 atau 4 bulan ya. Anak ini itu kasihan, yang kecil itu kan umurnya ada yang 4 tahun ya, 2 tahun, mereka belum ayah mana, katanya sakit. Sakit di mana, di rumah sakit ya, itu saja yang mereka tahu. Ada adik ini ya, ada saudaranya katanya enggak, ayahnya mat, meninggal. Dia berkata enggak, sebentar lagi pulang, kasihan. Tapi insyaallah alhamdulillah kita ada, anak-anak saya ada, keluarga saya selalu dekat sama mereka. Insyaallah kita membantu biar mereka tidak merasa kehilangan. Pemirsa Intens Investigasi, ada firasat yang baru disadari sang asisten pasca kepulangan Syekh Ali Jaber pada 14 Januari lalu. Saat pertama kali mengetahui istri tercinta sedang mengandung anak ketiganya, Syekh Ali Jaber mengeluarkan pernyataan yang kala itu sempat membuat Iskandar tercengang. Kendati demikian, Iskandar sama sekali tidak memaknai kalimat yang terucap dari Syekh Ali Jaber sebagai isyarat bahwa tugasnya di dunia akan segera berakhir. Lantas, benarkah sebenarnya Syekh Ali Jaber ingin memiliki anak perempuan? Syaratnya itu ya saya sadari setelah beliau kuburkan, kemudian saya ingat dengan kondisi kehamilannya, ada isyarat yang kalau dimaknai bahwa Syekh Ali tidak akan melihat bayi ini lahiran, intinya gitu. Karena kalimatnya waktu itu ketika mengabari kepada saya, Iskandar, alhamdulillah istri saya hamil lagi. Saya senang juga, alhamdulillah Syekh. Tapi saya rasa bayi ini nggak sampai lahir. Dan Syekh mengharapkan sekali ya, memiliki anak perempuan. Saya bilang ya Syekh, mudah-mudahan kehamilannya kuat, sehat dan anak perempuan. Jadi Syekh Ali wafat meninggalkan 4 putra. Jadi anak yatim sekarang ada 4 yang Syekh Ali tinggalkan. Al-Hasan, Fahad, Gaits, dan insya Allah yang dalam kandungan di istri yang kedua. Harus kita terima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan ridha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi jujur saja musibah ini, ujian ini agak berat ya. Agak berat bagi kita, keluarga kita dan umat Islam, bukan di Indonesia, dimanapun. Khususnya untuk keluarga, kehilangan Syekh Ali Jaber itu agak berat sekali karena posisi beliau luar biasa. Itu yang paling dicintai dari ayah, ibu, kakak, adik, keluarga. Menimang anak perempuan merupakan keinginan Syekh Ali Jaber yang tak terwujud. Lantas, bagaimana nasib Akbar, sang pemulung viral yang dijadikan Syekh Ali Jaber sebagai anak angkat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Kabar berpulangnya Syekh Ali Jaber ke pangkuan Sang Kuasa bagaikan petir di siang bolong. Keluarga terkejut, publik pun tak kuasa meneteskan air mata. Syekh Ali Jaber tak sekadar seorang pendakwah, tapi juga pejuang Al-Quran yang kata dan perbuatannya selalu sejalan. Kecintaannya pada Quran membuatnya turut merasakan cinta dalam diri orang-orang yang meluangkan waktu demi kitab suci umat muslim tersebut. Hingga tak heran, sosok yang sangat dihormati umat muslim itu menjadikan Akbar pemulung yang viral lantaran membaca Al-Quran saat hujan sebagai anak angkatnya. Cintaan dia terhadap Quran ini meliputi semua yang terkait dengan Quran.
Jadi kalau ada orang yang senang baca Quran, dia pun menyenanginya. Sampai kemudian kan Syekh Ali mengangkat anak pemulung itu kan, Akbar ya, menjadi anak angkatnya beliau. Dijemput, dibelikan baju, dibetulin giginya. Luar biasa itu. Satu mobil dengan Syekh Ali, didudukan satu tempat, tidak kemudian ada jarak. Ya. Kenapa? Karena Akbar pernah didapati fotonya viral istirahat baca Quran. Nah, segitu doang, tapi Syekh Ali mencintai Akbar. Baru kali ini saya bisa menemukan anak seperti Akbar ini yang cukup istiqomah menjaga salat, istiqomah mengaji. Karena mohon maaf kadang-kadang apalagi masih anak-anak muda ya namanya salat ya bocor, apalagi mau baca Quran malas gitu. Disitulah saya terkesan dan tertarik, dan saya berprinsip Allah saja mencintai orang yang memperhatikan dan mencintai Al-Quran, apalagi saya gitu. Tawarkan dengan sangat penuh harapan, dengan ikhlas, Akbar mau nggak ini terima permohonan saya mohon sekali terima permohonan saya, sampai saya terharu dan hampir mau menangis. Jadi karena saya merasa kalau ditolak ada apa ya gitu, jadi merasa kayak belum siap hati saya gitu. Mohon diterima permohonan saya mau angkat kamu sebagai anak angkat. Kemudian apapun kebutuhan kamu, apapun selama masih saya ada, insya Allah saya akan kawal, saya akan bantu sambil kamu bisa sekolah yang bagus, sambil insya Allah kuliah yang bagus, sambil kamu belajar Al-Quran. Karena saya punya firasat Akbar ini bukan hanya dari segi nama, tapi dari segi perjuangan. Mental dia luar biasa. Pemirsa Intens Investigasi, Muhammad Ghifari Akbar atau yang lebih dikenal dengan nama Akbar tak pernah menyangka bakal berjumpa dengan sosok ulama besar tanah air, Syekh Ali Jaber. Pertemuannya dengan sang guru pada November 2020 lalu benar-benar mengubah hidupnya. Akbar yang dulunya menghabiskan hari-hari di jalanan kini mendapat tempat tinggal yang layak dan bahkan bisa memperdalam ilmu agamanya dengan lebih baik. Kini sedang memperdalam ilmu Quran. Seperti apa amanah terakhir Syekh Ali kepada Akbar? Sekarang Akbar sedang di pondok pesantren Muslim Center, yaitu daerah Bogor. Saya dititipin sama ajudannya Syekh Ali di sini. Di sini alhamdulillah enak banget gitu di sini. Kayak ngerasa dipila gitu, bukan di pesantren gitu, karena ini pemandangannya sejuk banget dan indah banget. Jadi 2 bulan yang lalu Akbar mungkin ingin belajar Al-Quran, belajar tahsin dan belajar ingin menghafal Al-Quran. Mungkin dari Ustadz Iskandar dari manajemen ingin bagaimana Akbar ini memperbaiki makharijul huruf atau tahsinul Qurannya, karena mungkin di markas Quran Syekh Ali sudah para penghafal Al-Quran semuanya. Jadi Akbar ingin lebih belajar dari tajwid, makharijul huruf dan lain sebagainya. Oleh karena itu mungkin diamanahkan kepada saya untuk Akbar ini menjadi penghafal Al-Quran. Amanah daripada Syekh Ali kepada Akbar adalah ingin Akbar ini menjadi ulama, menjadi penghafal Al-Quran. Pokoknya dari amanah Syekh Ali atau nasihat Syekh Ali itu dia pernah berkata, Akbar katanya harus rajin belajar dan harus pinter, dan mudah-mudahan Akbar juga bisa khatam Al-Quran sampai 30 juz. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.